Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Indra Pratama dari S1 Teknik Komputer Angkatan 2019 dengan NIM 21120119130098. Izin untuk mempresentasikan ujian tengah semester paket Tracer 519 yang diujikan pada mata kuliah Jarkom 2. Di sini dengan judul paket Tracer Investigate Spill Prevention, objektifnya in this lab you will observe, describe, explain, background scenario-nya, etc. Instructions Part 1. Observe a converge spanning tree instance. Verify connectivity. Jadi pada tahap awal kita memverifikasi konektivitas antara PC1 ke PC2 menggunakan ping, menggunakan metode ping. Kita coba untuk menghubungi PC2 menggunakan ping terlebih dahulu. Oke. Buka. Oke. Command prompt. Tadi PC2 itu ada di 192.168.1.101. Oke, ping 192.168.1.101. Oke, berhasil dikirimkan karena tercatat di sini rekamannya. Oke, successful berarti. Kemudian step 2, view spanning tree status on each switch. It does show spanning tree VLAN 1 comment to get information about the spanning tree status of each switch completed. Consider information about the. Oke, di sini ada tabel. Kita harus menentukan status dan root bridge apakah terhubung atau tidak antara masing-masing kondisi switch seperti itu. Jadi pada pertama-tama kita coba buka S1-nya, kemudian coba kita tampilkan, kemudian kita enable terlebih dahulu. Kemudian di sini ada komen show spanning strip tree VLAN 1. Show spanning strip tree VLAN 1. Oke, di sini statusnya pada G nil 1 dan nil 2 statusnya forward. Kemudian di sini berarti pada S1-nya statusnya forward dua-duanya. Kemudian untuk root bridge-nya di sini root ID, di sini bridge ID dapat dikatakan sama apabila alamatnya sama. Address di sini 001 C667 seperti yang kita lihat bersama bahwa beda alamatnya, sehingga kita bisa katakan bahwasanya root bridge-nya tidak sama, tidak terhubung antara root dengan bridge. Root dengan bridge tidak terhubung pada S1. Kemudian pada S2 kita coba cek sama seperti S1 tadi, enable show spanning tree VLAN. Jadi statusnya G01 dan G02 nya forwarded, kemudian pada root ID dan bridge ID-nya di sini address-nya 0016448 sama seperti address. Kemudian di sini juga ada keterangannya bahwa this bridge is the root. Gitu. Root akar, bridge jembatannya seperti penghubung, sehingga bisa dikatakan tadi statusnya forwarded kan, FWD. Kalau BLK itu blocked. Kemudian root bridge-nya bisa kita katakan ya terhubung. Kemudian kita coba cek S3-nya. Switch 3. Oke, sama kita masukkan enable. Terus kemudian show spanning, tadi kepencet mohon maaf. Oke. Di sini G01-nya forwarded, namun di G02-nya blocked. Kita catat terlebih dahulu. Di sini G01 forwarded, di sini blocked. Kemudian pada root bridge-nya di sini address-nya 01648, di sini 00C CF45 berbeda, berarti root ID dan bridge-nya tidak sama. Tabel yang diinginkan pada step 2-nya sudah berhasil kita jawab. Seperti ini kondisi dari setiap masing-masing switch. Berlanjut ke paket tracer selanjutnya. Paket tracer uses a different link light
on one of the connections between the switch. Link light. Different link light. Berarti lampu yang berbeda pada link, pada hubungannya, pada jaringannya. Ya, ada warna orange di sini. What do you think? Menurutmu apakah makna dari link light means lampu yang berbeda? Jadi pada saat pengiriman ping tadi yang terjadi ialah PC1 menghubungi PC2 melalui S1, switch 1 dan switch 2. Kenapa di sini orange? Karena menandakan bahwa di spanning tree, tree seperti pohon yang melingkar, itu ada satu yang diblok, sengaja diblok, karena apabila diizinkan sistemnya untuk berjalan, maka akan terjadi looping. Yang akan terjadi apabila ada looping adalah PC1 mengirimkan ke PC2 namun memutar-mutar melalui switch 1, switch 2, switch 3, kemudian kembali ke switch 1. Itu dapat terjadi. Namun bisa juga terjadi dari switch 1, switch 3, switch 2, switch 1, switch 3, S2. Seperti itu, memutar-mutar. Jadi sengaja diblokir, dan orange ini menandakan pemblokiran link, pemblokiran hubungan. Kemudian what path will frames take from PC1 to PC2? Tadi sempat tersinggung. Jadi dari PC1 karena dari S1 ke S3 sudah diblok, maka dari itu dari S1 langsung ke S2 kemudian ke PC2. Why do the frames not travel through S3? Karena apabila travel diizinkan untuk tertransfer ke S3, maka paket dapat memutar seperti itu. Dari S1, S2, S3, S1, S2, S3, maka paket akan berputar-putar di situ terus. Mungkin ada paket yang terkirimkan dari S2 ke PC2, namun paket yang terdispersi tadi, terbagi, akan tetap memutar di switch yang sama, spanning tree spam jadinya. Kemudian spanning tree placed a port in blocking state agar tidak terjadi pengulangan atau spamming, loop, agar tidak terjadi loop, prevention, pencegahan loop. Oke, masuk ke part 2-nya. Remove the connection between S1 and S2. Open serial window switch 3. Oke. Switch sebelumnya kita close terlebih dahulu. Yang kita buka hanyalah switch 3. Oke, kemudian comment show spanning tree VLAN 1. Leave the CLI window open. Oke, kalau kita close dulu, kemudian kita buka, kita klik lagi, show spanning tree VLAN 1. Jadi forward blocked. Oke, kemudian leave the window open. Oke, select the delete all from the menu bar. Delete menu. Oke, delete. Sebentar, salah. Setelah itu delete all, klik table connect S1 dan S2. Berarti kita menghapus hubungan antara S1 dengan S2. Oke, kita hapus S1 dan S2-nya. Oke, sudah dihapus. Kemudian quickly return to the prompt and issue the command. Oke, kita panggil kembali show spanning tree dengan cara mengklik arrow ke atas, kemudian dikirimkan. Ini masih forward and blocked. Oke, quickly return sudah. Kemudian use the arrow key to show communication repeatedly until the orange link light on the cable turns green. Oke, diulang-ulang sampai lampunya hijau. Kita berikan pertanyaan yang sama. Design learn berubah ya dari Alten block menjadi DSG dan learn gitu. Kemudian kita klik lagi DSG learn, dia belajar mungkin dari awal. Ini kalau di tampilan di sini sudah hijau. Kita coba lagi di CLI-nya. Oke, forwarded sudah terkirim. Yang tadinya awalnya blocked, terus kemudian dia learn, kemudian dia forward. Oke, what do you see happen to the status of the G-NIL2 port during this season?
pada G-nil2-nya perubahan warna. Kalau secara fisik dari orange atau kuning ke hijau. Kemudian you have observed the transition. Ya, perubahan transisi in port status. Oke, status port that occurs as a spanning tree port moves from blocking to forwarding. Ya, jadi tadi pada saat kita memutus hubungan dari S1 ke S2, maka hubungan S3 dari S1 S3 pada saat kita mengirimkan perintah untuk mengirimkan status dari menampilkan status spanning tree VLAN 1 terjadi perubahan. Awal-awal statusnya blocked, ini perintah pertama enable, perintah pertama adalah blocked masuk. Kemudian setelah kita putus, awal-awal pada saat putus masih statusnya masih blocked, kemudian kita minta lagi statusnya masih blocked, kemudian kita minta statusnya kembali learn. Dia mungkin mempelajari karena kabel dari S1 ke dari S1 ke S2 sudah putus sehingga satu-satunya jalur melalui S3, jalur menuju PC2. Kemudian pada kita mengirimkan kembali request untuk mengirimkan statusnya forward dari learn ke forward. Ya, jadi terjadi perubahan status pada link dan terjadi perubahan warna pada link secara fisik. Verify connectivity by pinging from PC1 to PC2. Your ping should be successful any parts. Oke, kita melakukan hal yang sama. Kita memanggil berkoneksi dengan PC2. Kita ping terminal. Oh sorry. Command prompt. Oke, kita ping kembali yang sama 192.168 alamat network dari PC2. Oke, pesan berhasil terkirim. Oke. Sehingga saya menjelaskan, jadi dari tadi PC1, S1, S2, PC2, namun karena terputus jadi dia mencari jalur dari S1, S3, S2, dan PC2. Artinya masih terdapat jalur untuk menghubungi PC2, namun yang terjadi pada G0/2/2 adalah pembelajaran dari mempelajari apa yang dikirimkan oleh S1, karena yang tadinya diblok menjadi hijau sinyalnya, sehingga ada harus melakukan pembelajaran terlebih dahulu. Akibatnya dia bisa untuk mencapai PC2. Are any ports showing an orange link light that indicates that the port is a spanning tree other than forwarding? Why or why not? Apakah ada port yang menunjukkan lampu warna orange yang mengindikasikan bahwasanya port berada di dalam spanning tree state other than forwarding, selain mengirimkan why or why not? Pada perintah di paket reset saya tidak melihat bahwasanya ada lampu orange. Saya tidak melihat ada lampu orange dan semuanya hijau dan terconnectivity semua. Sehingga apa yang dimaksud dengan spanning tree adalah tadi spanning tree STP, dan loop ini loop prevention, menghindari loop. Jadi dari S1 memutuskan dulu ke S3 apabila terhubung ke S2 sehingga tidak terjadi loop perputaran file yang di situ-situ saja. Kemudian apabila diputus salah satu maka S3-nya mau tidak mau harus berfungsi, yang tadinya di blok menjadi dibuka, status dari blok learn, kemudian forward, akhirnya tetap bisa menemukan jalur ke PC2. Sekian apa yang saya mau jelaskan dari paket Tracer 519, semoga dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.